Hai, Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar Anda semua yang berada di rumah? Saya berharap Anda semua baik-baik saja. Syukur pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah secara online. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sehingga pada hari ini kita diberikan nafas yang begitu indah sekali, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah secara online ini. Walaupun di tengah pandemik ini, marilah kita bersama-sama menguatkan iman kita melalui puji-pujian dan penyembahan kepada Yesus Kristus kita, agar iman kita dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan kita terus kuat dan maju. Di tengah-tengah pandemik ini, marilah kita terus memuliakan nama Tuhan, biarpun bukan berada di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi walaupun di rumah, kita masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bagi pihak GKJ Gereja Pisya Shalom itu berterima kasih kepada semua, karena sehingga pada saat ini Anda semua masih lagi menyokong pelayanan ini, dan kami berharap semua jemaat dapat mengekalkan iman mereka untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan ini. Nah, sebelum kita memulakan ibadah, marilah kita bersama-sama di dalam doa permulaan ini. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang 6 hari yang lepas, dan hari ini kami dapat beribadah itu karena atas kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi cabaran, kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami mulakan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, di sini saya akan membacakan ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sehingga ayat yang kelima, dengan tajuk Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Ayat yang terakhir, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Shalom semua, mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian ini, segala puji syukur, kemudian diikuti dengan kuasa salib-Nya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa di dalam doa pengampunan. Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kasih yang ku rasakan darimu.
Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Perkongsian singkat hari ini diambil dari surat Paulus. Teks Kolose 2 ayat 7. Tema hidup dibangun di atas Kristus. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ketika Paulus menulis surat Kolose, dia berada dalam tahanan. Melalui sahabatnya Epafras, yang juga pemimpin gereja, ada dua hal penting terjadi di jemaat Kolose. Yang pertama, terdapat perkembangan rohani yang baik. Dan yang kedua, terdapat juga ajaran-ajaran palsu. Nah, agar jemaat dapat bertahan dari ajaran-ajaran palsu, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Kolose untuk dibangun di atas Kristus. Antara peringatan-peringatan Paulus ialah yang pertama, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Terjemahan versi Borneo, awaslah, janganlah tertipu oleh orang yang menggunakan falsafah dan tipu daya yang sia-sia, menurut adat manusia, menurut ajaran asas dunia, bukan menurut Kristus. Filsafat atau falsafah di sini bermaksud ada unsur-unsur Yahudi dan Yunani yang ditambah dalam ajaran. Jadi Paulus memperingatkan perlu berhati-hati karena ajaran itu bukan dari Kristus. Paulus juga berkata di dalam Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Selanjutnya, Paulus memperingatkan juga di dalam Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Alkitab versi Borneo. Oleh itu, janganlah siapapun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Nah, menurut tafsiran, jemaat Kolose disyorkan berbagai peraturan dan praktik tertentu untuk keselamatan. Jelas dalam Alkitab bahwa keselamatan itu bukan karena praktik atau perbuatan, tetapi hanya anugerah Allah sahaja. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sekali lagi Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, ada ilustrasi berkaitan hari Sabat. Ada seseorang yang mengaku mentaati hukum Sabat. Menurutnya, pada hari Sabat dia tidak boleh melakukan sebarang pekerjaan, tidak boleh keluar rumah, tetapi sepanjang masa hanya tertumpu kepada ibadah. Suatu ketika pada hari Sabat, ada jemaat yang perlu dihantar ke hospital karena sakit. Walaupun dia ada kereta, namun dia enggan menghantar karena itu melanggar hukum. Nah, bagaimana menurut Anda?
Menurut Yesus, di dalam Markus 3 ayat 4, boleh melakukan pekerjaan yang baik pada hari Sabat seperti menolong orang susah. Inilah antara peringatan-peringatan oleh Rasul Paulus, sehingga sekarang ajaran-ajaran palsu masih terjadi. Karena itu, kita perlu berhati-hati dan perlu hidup dibangun di atas Kristus. Sekian perkongsian. Bagi meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, mari kita bersama menyanyikan firman Tuhan ku dengar sebagai respon kita kepada firman itu tadi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari saudara, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, mari kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian berserah kepada Yesus yang diambil daripada buku Longoi PCS muka surat 104. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan
Oke, shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya jemaat Pisces Alam yang berada di rumah. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam platform online. Kita percaya walaupun kita dalam keadaan lockdown ini, kita masih bersyukur karena kita ada lagi pilihan yaitu online, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk pengkhotbah kita pada hari ini. Kedua kita berdoa untuk iman dan kesehatan semua jemaat. Ketiga kita berdoa untuk pandemi COVID-19 yang nampaknya hari-hari meningkat angkanya. Semoga proses vaksinisasi dapat diperhebatkan. Dan syukur saudara jemaat yang sudah dapat vaksin itu. Tidak kira apapun namanya, yang penting kita dapat untuk mempertahankan ya imunisasi tubuh kita. Yang keempat kita berdoa untuk ekonomi gereja dan juga semua jemaat. Dan seterusnya kita berdoa untuk uang persembahan, apapun jenis pemberian yang kita berikan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan seterusnya kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami amat bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Berkati firman yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu agar menjadi kekuatan dan makanan rohani kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu agar pelayanannya dapat memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, seterusnya memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berkati pekerjaan dan keluarga sesuai dengan kehendak-Mu. Oh haleluya. Kami juga berdoa untuk iman, kesehatan, dan ekonomi semua jemaat-Mu agar semua dalam keadaan yang baik. Bapa, kami juga berdoa dan meminta supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Berkati proses vaksinisasi dalam negara kami Malaysia supaya dipercepatkan. Dengan ini kehidupan kami akan kembali normal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ekonomi gereja dan jemaat supaya di masa yang sukar ini agar kami dapat bertahan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kekurangan. Berkati juga uang persembahan yang sudah kami persembahkan agar kami dapat guna pakai untuk pelayanan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau sudah berikan. Mari jemaat kita bersama-sama dalam doa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kekuasaan, sampai selama-lamanya.
Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu "Kala Ku Cari Damai". Hukum terutama. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah online kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.